Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alif Yosha Maulana pada pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan 7, saya akan membuat sebuah program konsol aplikasi MVC dengan entity yang sudah disediakan di sini, yaitu dimana dengan nama tabelnya perpustakaan dan field-field yang sudah tertera di sini. Oke. Dan harus membuat cara udah sederhana dengan sesuai dengan ID buku yang dicari. Oke. Lanjut langsung ke tabelnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database baru dengan nama PPO7 dan dengan nama tabel perpustakaan di sini. Nah, bisa dilihat teman-teman sendiri di sini. Saya sudah membuat field yang sesuai ketentuan yang ada di sini, seperti ID buku, judul, pengarang, SBN, dan tahun terbit. Nah, saya juga udah buat di sini ID buku dengan tipe data integer, lengthnya 11, dan integer ID buku sendiri yaitu primary key, lalu ada judul dengan varchar 45, pengarang juga, serta ISBN varchar 13, dan tahun terbit. Tipe datanya date. Nah, lalu lanjut ke dalam programnya. Nah, seperti biasa saya masih menggunakan Java Persistent di sini untuk memudahkan pembuatan MVC-nya. Nah, seperti biasa kita harus membuat persistentnya seperti ini. Persistent unitnya namanya apa? Dan nanti di database connection-nya kita pilih yang nama database yang sesuai yang ada di MySQL-nya, misalkan namanya PBO7 tadi. Nah, di sini isi dengan PBO7. Nah, nanti di passwordnya sendiri, kalau misalkan di database-nya ada passwordnya, dikasih passwordnya. Oke. Nah, di sini juga kalau misalkan udah yakin, kita bisa tes connection dulu. Unknown PBO7. Oke. Karena unknown, kita kasih underscore, coba tes connection. Nah, berarti ini connection udah berhasil. Nah, nanti kita klik next lagi. Nah, nanti untuk input connection name-nya akan dibuatkan oleh netbin-nya sendiri. Nanti kalau udah bisa di finish, dan kalau udah akan menghasilkan file baru dengan nama persistence.xml. Nah, di sini persistence.xml ini berisi persistent unit name dan library serta JDBC connection-nya serta keterangan yang lainnya. Oke. Nah, kita bisa lihat sendiri nanti di sini persistent unit name-nya ada yang bisa dilihat di sini yang saya blok. Nah, setelah itu, setelah membuat persistence, kita harus membuat sebuah model untuk memanggil tabel-tabel yang ada di database-nya. Oke, caranya sama seperti kemarin, kita buat dengan entity classes from database. Nah, di sini kalau udah dibiarin aja kalau misalkan gak ada passwordnya. Nah, nanti di sini kita di-add-kan sesuai yang ada di tabel yang ada di database-nya. Lalu, nah di sini bisa package-nya diganti dengan nama model atau terserah kalian agar memudahkan aja gitu, biar rapi. Nah, kalau udah tinggal diklik finish karena saya sudah buat di sini. Dan nanti kalau misalkan berhasil akan tampil seperti ini. Ada package namanya model dan file dengan nama perpustakaan.java. Nah, di sini di model dijelaskan beberapa hal, yaitu untuk query-nya sendiri seperti find all, find by ID buku, judul, pengarang, dan lain-lainnya, serta pendeklarasian setter getter untuk masing-masing kolom, masing-masing field-nya. Di sini bisa dilihat ada ID dengan
Final Setup Identity ini akan membuat auto increment sendiri. Jadi udah dibuatkan dari persistence-nya sendiri. Jadi kita tinggal pakai aja model persistence-nya. Nah, di sini juga bisa dilihat banyak metode-metode yang telah dibuat dari model itu sendiri. Nah, kita nanti tinggal pakai aja. Oke. Lalu setelah kita buat model, lanjut ke dalam pembuatan controller di sini. Nah, kita bisa buat di sini JPA control classes from entity classes, atau jika kalian belum membuatnya, kalian bisa ke persistence, pilih ke sini. Oke. Next. Nah, nanti di sini akan otomatis terdeteksi apabila kita sudah membuat modelnya terlebih dahulu. Nanti kita tinggal add-kan saja. Oke. Di next kan. Nah, nanti di sini seperti biasa, teman-teman boleh menamai package-nya mau sesuai dengan nama controller atau by default-nya juga boleh. Sesuka hati teman-teman aja, biar rapinya bagaimana, tapi saya sarankan seperti ini untuk biar rapi. Oke. Nah, kalau udah dan kalau berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Ada dua package yang terbuat, yaitu controller dan control exception. Nah, di sini exceptions ini untuk mencegah terjadinya error ketika kita mengakses sebuah controller di sini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini dengan nama perpustakaan JPA controller. Nah, di sini bisa dilihat ada banyak metode juga, seperti metode create, edit, destroy, find perpustakaan entity, atau bisa dibilang cari data. Nah, terus find perpustakaan by one, jadi cuman satu by ID-nya aja, terus bisa menghitung jumlah data yang ada di tabel perpustakaannya. Oke. Nah, untuk penjelasan model dan controllernya mungkin udah cukup. Nah, nanti langsung buat view-nya nih di sini. Nah, kalian bisa gunakan di sini atau membuat view-nya lagi di sini. Tapi ini bukan pakai JFrame, pakai Java class biasa. Jadi kita memilihnya pakai Java class. Nanti class name-nya apa atau nama filenya lah bisa dibilang. Nah, nanti package-nya kita bisa pilih gitu, mau package di mana. Oke. Biasanya kalau misalkan pembuatan project baru, di sini ada package default-nya dia gitu loh. Oke. Nanti langsung aja ke sini di pertemuan 7.java untuk sebagai view-nya. Oke. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit beberapa beberapa pemahaman tentang codingan yang telah saya buat. Jadi di sini kita pakai input stream reader sama buffer reader untuk mendeteksi input outputnya ya. Nah, lalu seperti biasa kita pakai entity manager factory, terus kita panggil persistence-nya, lalu membuat create entity manager factory dengan nama persistence-nya yang ada di sini. Oke, sama. Lalu kita deklarasikan controllernya juga. Nah, nanti di dalam metode parameternya controller ini kita jangan lupa masukin entity manager-nya. Ini object entity manager factory-nya. Nah, lalu deklarasikan model. Nah, di sini saya agak sedikit membuat custom date format. Jadi kenapa saya membuat custom date format? Nah, jadi kan misalkan nih tahun terbitnya di sini di database itu seperti ini tahun terbitnya. Cuma nanti kalau misalkan kita nggak pakai date format seperti ini, tampilannya tidak akan bisa seperti ini. Nanti coba saya tunjukkan ketika kita pakai date format atau tidaknya. Oke. Nah, di sini ada function utama untuk menjalankan show menunya. Jadi ketika kondisinya masih true, masih show menu ini masih dijalankan, nggak exit, nah, maka dia akan membuat pengulangan gitu. Oke. Nah, di function show menu sendiri itu sebagai menu utama kita untuk memilih menu yang akan kita jalankan. Yang pertama ada insert data, show data, edit, delete, dan keluar. Nah, di sini
kita buat sebuah switch statement untuk mendeteksi inputan yang kita pilih. Misalkan untuk case pertama, ketika kita mengklikkan angka 0 di sini, nah maka nanti sistemnya akan exit, nanti akan berhenti. Lalu ketika memilih menu yang pertama, akan memanggil sebuah metode yang namanya insert buku di sini, atau bisa dibilang kita akan memasukkan data di dalam tabel perpustakaan ini. Oke. Nah, lalu yang kedua ada show data, di mana metode ini akan menampilkan semua data di tabel perpustakaan yang telah kita input. Lalu untuk yang ketiga ada update buku, untuk mengupdate data-data yang ada di tabel perpustakaan. Nah, yang keempat ada delete buku, yang berfungsi metode di sini untuk mendelete atau menghapus semua data-data yang ada di tabel perpustakaan. Nah, di defaultnya sendiri, jika user memasukkan angka 1 sampai 4 dan 0 selain itu, maka akan menjalankan tampilan seperti ini, pilihan salah. Oke. Nah, kita coba aja lah ya, sambil dijalanin. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, saya udah bisa berhasil menjalankan programnya. Nah, di sini bisa dipilih nih yang kayak tadi saya udah jelaskan. Misalkan kita pilih 5 nih, 5 kan nggak ada nih, pasti nanti masuknya ke dalam kondisi yang ini, pilihan salah. Oke, kita coba enter. Nah, pilihan salah, dan akan masuk ke menu lagi karena kondisinya masih true di sini. Nah, ketika masih true, nah akan terus menjalankan ya metode ini gitu. Nah, kecuali kita misalkan pilih 0, nah ini akan selesai gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada saya akan jelaskan show data dulu ya, sembari dijalankan lagi. Saya akan coba jelaskan satu-satu show data di sini. Oke, kita pilih nomor 2. Nah, di sini ada tabel yang ada isinya ID buku, judul buku, pengarang, ISBN, dan tahun terbit. Nah, ini udah sesuai dengan yang di database punya. Nah, seperti ini. Cuma saya akan tadi udah bilang akan sedikit memodifikasi yang ada di tahun terbitnya. Jadi kita buat date format di sini sedikit untuk mengubah data tahun terbit yang ada dari database untuk ditampilkan ke dalam tabelnya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsi printf di sini, ini untuk memberi spasi dari masing-masing fieldnya. Tuh. Nah, misalkan ID buku nih, space dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dari sebelah kanan ini. Nah, itu ada 10. Artinya minus itu beri jarak 10 string dari fieldnya. Nah, sedangkan untuk yang bukan yang minus itu akan memberi jarak dari ini ke sebelah kiri. Jadi kalau bedanya minus itu ke sebelah kanan, kalau yang non minus itu ke sebelah kiri. Gitu. Oke. Nah, di sini seperti biasa, kalau misalkan di sini saya sedikit mengecek ya. Kalau misalkan datanya ada 0, nah nanti akan tampil yang ini. Nah, kalau misalkan datanya nggak 0, ya kita tampilkan semua data-data yang ada di tabel perpustakaan. Nah, seperti inilah kurang lebih, sama kayak yang kemarin. Kita panggil controllernya, modelnya juga, terus nanti kita call method yang ada di model get ID buku, judul, pengarang, ISBN, dan tahun terbitnya. Nah, tadi kan saya udah bilang saya akan coba memberitahu kalau misalkan kita nggak pakai date format. Oke. Nah, kita ini close dulu, kita running lagi.
Nah, misalkan pilihannya 2. Nah, nanti di sini teman-teman akan mendapatkan detail dari sebuah date, tipe date-nya. Ada hari, bulan, tahun, lalu salah. Hari, bulan, tanggal, waktu. Nah, ini di tahunnya gitu. Nah, kalau untuk pakai tahun terbit akan seperti ini. Nah, makanya saya ganti seperti ini agar bisa lebih mudah dibaca. Oke. Nah, ini untuk yang di tabelnya. Nah, kalau kan tadi saya udah buat 2 tuh, yang date format sama date format input. Nah, yang input ini untuk mengkonvert tanggal yang tadi ke dalam bentuk format year, month, and day gitu. Oke. Nah, untuk show data kurang lebih seperti itu. Nah, nanti lanjut ke insert buku nih. Insert buku tadi kita rerun lagi. Kita masukkan insert buku di sini. Nah, kita bisa lihat nih di sini teman-teman kodingan saya. Jadi ada judul buku, nanti baca inputannya segala macam. Nah, yang dibedain di sini agak sedikit beda itu tahun terbitnya. Nah, di tahun terbitnya tadi inputan yang udah diinput di tahun terbit akan dikonversikan ke dalam date format, custom date format yang udah saya buat di atas. Nah, ini. Jadi nanti akan udah sesuai gitu. Akan insertnya. Misalkan judul bukunya Java Programming for Beginner kan. Then pengarang bukunya misalkan namaku Vio, lalu isian bukunya bebas, cobain aja. Lalu tahun terbitnya misalkan 2022 bulan 1 tanggal 15, yang artinya 15 Januari 2022. Oke. Nah, kalau udah berhasil, nanti akan ada sedikit message di sini, data baru berhasil dimasukkan gitu. Nah, kita coba lihat nih, apakah datanya udah benar-benar masuk atau belum. Nah, ternyata datanya yang tadi itu udah masuk nih, Java Programming for Beginner. Kenapa ID bukunya 4? Karena tadi saya sedikit coba untuk menghapus datanya. Jadi ID ini bakal auto increment sesuai data yang terakhir dimasukkan ataupun modul dihapus gitu. Jadi data yang terakhir itu 3. Nah, saya hapus, jadi untuk insert datanya kembali itu 4. Nah, coba lihat nih di sini sama enggak. Kita refresh. Nah, sama kan. Jadi auto increment itu benar-benar ya berguna banget untuk pemberian seperti ID itu, karena unik juga, gak bisa disamakan gitu. Oke. Nah, untuk insert seperti ini sih kurang lebih, gak ada yang aneh-aneh juga. Nah, lalu untuk update-nya nih, update itu kan kita harus mempunyai indeksnya dulu, apa yang mau diubah. Nah, jadi di sini karena indeks yang diubah itu harus berupa unik dan gak boleh sama seperti yang lain, maka di sini harus ID bukunya yang harus jadi indeksnya gitu. Oke, nah kita coba edit nih. Nah, di sini saya sedikit memberikan sebuah validasi bahwa dimana kalau misalkan ID bukunya kita ketik 3, nah nanti ada tampilan error message nih, ID buku harus berupa nomor, silakan diulang. Nah, lalu saya juga mengecek di sini untuk null data. Misalkan ID bukunya itu nggak ada di sini, ID buku yang dicari nggak ada, misalkan angka 3 nih, 3 kan nggak ada ya. Nah, nanti akan munculkan error message validasi berupa data yang dipilih tidak ada. Jadi harus data yang ada di sini yang bisa diubah. Oke. Misalkan kita ganti nomor 4 ya, bukan 4. Nah, nanti bakal masukin kembali
judul bukunya, pengarang atau yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian hanya mau mengubah judul tanpa mengubah pengarang ataupun yang lainnya, kalian bisa copy paste saja gitu. Misalkan ini masih mau dibenerin, nggak mau diubah, pengarangnya ganti misalkan David misalkan. Nah, ISBN bukunya masih misalkan. Nah, lalu tahun terbitnya kita majuin misalkan 5 hari, jadi tanggal 20. Oke. Nah, kalau udah sama seperti yang tadi input, akan menampilkan success message di sini, yaitu dengan parameter dengan expression data berhasil diubah. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa showkan lagi. Nah, David, nah kita bisa lihat di sini datanya berhasil diubah gitu. Oke. Lanjut yang terakhir ke delete buku. Delete buku ini sama konsepnya seperti update, cuma untuk delete buku ini lebih simple karena kita cukup butuh ID-nya saja, lalu kita hapus datanya. Jadi kita cari datanya by ID-nya aja gitu. Delete by ID gitu. Oke. Kita cobain lagi misalkan nomor 4. Nah, karena tadi ada segini, kita coba nomor 3 lagi ya. Nah, 3 nggak ada, terus kita misalkan 4 di sini. Nah, 4 juga bukan angka, dia bukan angka, dia melainkan string ataupun karakter lah. Nah, kalau misalkan ada, misalnya kita mulai nomor 4 nih. Nah, data ini berhasil dihapus, success message kembali. Oke. Nah, setelah dilihat di sini, datanya berhasil dihapus gitu. Oke. Jadi kurang lebih sih seperti itu, sehingga ada yang terlalu rumit, masih sederhana aja, cara udah sederhana. Dan ya mungkin penjelasannya bisa berharap bisa dimengerti ya. Oke. Nah, di sini saya coba jelaskan dikit ya. Yang tadi misalkan number format exception di sini itu untuk mendeteksi bahwa inputan yang ada di sini itu bukan karakter melainkan angka. Kalau misalkan karakter, nah di sini akan menampilkan validation error message, yaitu ID buku harus berupa number dan kita akan mengulang functionnya. Jadi ya akan dipanggil lagi gitu. Itu. Jadi mungkin kurang lebih seperti ini sih. Tiada yang sulit, belum ada yang sulit, masih bisa dijangkau. Oke. Terima kasih. Mohon maaf ada bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.